Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Pagi ini ada satu yang Tuhan taruh. Kita buka satu Tawari. Pasal yang kedua. Satu Tawari, pasal yang kedua. Ayat yang keempat. Satu Tawari, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Tamar menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Serah. Semuanya anak-anak Yehuda, ada 5 orang. Sebetulnya yang saya mau ambil adalah satu Tawari 2 keseluruhan, sebab judulnya adalah keturunan Yehuda. Nah, pagi ini saya mau berbicara tentang Yehuda, saudara. Kalau kita lihat bahwa ternyata Yehuda ini punya riwayat kurang bagus, punya track record yang boleh dibilang nggak bagus-bagus banget. Bahkan kalau kita baca ceritanya ada beberapa hal yang negatif yang dilakukan oleh Yehuda. Salah satunya kita bisa lihat di kitab Kejadian. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-37. Kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Salah satu reputasi atau hal buruk yang dilakukan oleh Yehuda adalah sifat yang saya bilang egois. Pada waktu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur, salah satu yang mencetuskan ide supaya tidak rugi kalau bunuh itu nggak dapat apa-apa. Sepintas kelihatannya kita berpikir bahwa itu membela Yusuf. Tapi sebetulnya yang dipikirkan oleh Yehuda adalah benar-benar materi. Buat apa dibunuh? Kita tidak untung apa-apa, tidak cuan. Mending sekalian dijual, kita bisa nyingkirkan dia, plus kita dapat duit. Nah, ini salah satu karakter yang memang dimiliki oleh Yehuda, yaitu selfish, materialistis, hedonisme. Apa sih hedonisme? Duniawi, memikirkan hawa nafsu. Dan itu terbukti, kita lihat ya, itu terbukti dari kitab Kejadian. Selanjutnya menceritakan dalam kitab Kejadian pasal 38. Dalam Kejadian pasal 38 ayat pertama, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Yehuda itu tahu betul bahwa perintah Tuhan adalah melarang orang-orang Israel keturunan Yakub untuk menikah kawin campur dengan orang-orang Kanaan, dengan orang-orang bangsa kafir. Tapi Anda perhatikan, Yehuda sengaja meninggalkan keluarganya. Kenapa? Karena dia mau cari perempuan-perempuan Kanaan. Anda lihat kedagingan Yehuda itu sangat kuat. Kalau boleh saya sebut, dia benar-benar hidup hedonisme ya. Duniawi sekali, mementingkan hawa nafsu. Inilah sebetulnya karakter Yehuda. Nah, kita lihat karakter Yehuda luar biasa ya. Bagus ya. Bagus. Dia juga yang menjadi inisiatif untuk menipu Yakub. Jadi ketika dia pulang kepada bapaknya setelah membuang Yusuf, maka Yehudalah yang punya inisiatif untuk mengkreat kebohongan bahwa macam-macam dimakan binatang dan sebagainya. Itu inisiatif semua otaknya dari Yehuda. Ini orang benar-benar tricky, ini orang benar-benar licik, ini orang benar-benar sangat duniawi, penuh hawa nafsu dan egois dan materialistis. Ini sifat Yehuda. Nah, sekarang saya ajak kalian lihat Kejadian 49.
Nah, kejadian 49 ini kan akhir-akhir. Setelah semua kejadian itu terjadi. Kejadian dalam pasal 49, kita lihat ayat yang ke-10. Perhatikan, ini adalah doa yang dilepaskan oleh Yakub untuk anak-anaknya. Saya pernah cerita bahwa ketika Yakub melepaskan doa, itu bukan sekedar doa berkat, itu bukan sekedar doa biasa. Tetapi apa yang dikeluarkan oleh Yakub itu seperti nubuatan, seperti profetik, dan apa yang dia ucapkan semuanya persis terjadi dan tidak ada yang enggak. Ketika Yakub melepaskan doa untuk setiap anaknya, itulah persis yang dilihat oleh Tuhan untuk anak-anak Yakub. Apa yang dilihat Tuhan ke atas Yehuda? Ini yang sama sekali tidak seperti yang kita pikirkan. Ayat yang lihat ya. Kita lihat ayat yang dari ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kalau kalian lihat, doa yang dilepaskan Yakub buat Yehuda bagus banget ya. Dengan kata lain, Yehuda itu ditakdirkan, dinubuatkan bahwa semua raja-raja akan datang dari Yehuda. Bahkan di ayat 10 kita tangkap bahwa Mesias atau juru selamat itu juga datang dari garis Yehuda. Kadang-kadang kita berpikir orang yang punya reputasi serem begini, kok malah raja di atas segala raja yaitu Mesias dipilih dari orang yang reputasinya negatif seperti ini. Tidak main-main loh saudara. Yehuda itu sangat egois, materialistis, pembohong, tricky, penuh nafsu. Kita lihat dia ini sewenangannya ke perempuan pelacur. Buktinya apa? Itu sebabnya dia langsung menghampiri Tamar, menantunya. Tamar menyamar menjadi wanita sundal. Kenapa bisa sampai dihamili oleh Yehuda? Karena nih orang suka ke perempuan sundal. Anda bisa lihat figurnya, ninggalkan keluarga, suka main dengan wanita sundal. Itu sebabnya sampai kejadian dia tidur dengan menantunya. Kenapa menantunya bisa pura-pura jadi perempuan sundal? Karena menantunya Tamar tahu betul habit bapak mertuanya. Betul nggak? Dia tahu bapak mertuanya punya habit apa? Suka ke tempat pelacuran. Gila banget kan? Dan yang saya tidak pernah mengerti, kenapa Tuhan memilih seorang yang model seperti ini profilnya, yang sangat hedonisme, penuh dengan reputasi yang negatif. Kok Alkitab menuliskan tongkat kerajaan dipilih Tuhan, ditaruh di Yehuda. Ini yang saya mau kasih Anda lihat. Kita lihat yuk. Kejadian. Ada sebuah kejadian, ada sebuah peristiwa yang membuat Tuhan itu memilih tongkat kerajaan itu ditaruh di atas Yehuda. Kejadian 44. Ayat 18 dan seterusnya ya, saya tidak akan baca semuanya. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Ini salah satu kejadian yang mendahului terjadinya kejadian 49, yang mendahului terjadinya doa Yakub, doa berkat yang dikasih oleh Yakub kepada Yehuda. Ada sebuah peristiwa yang lain lagi yang memicu terjadinya kejadian 49. Peristiwa apa? Ketika Yehuda menghamili Tamar, kemudian Tamar hamil dan meminta pertanggungjawaban. Yehuda berkata begini, apa yang dikatakan perempuan ini benar. Akulah yang harus bertanggung jawab. Saya mengambil satu kesimpulan. Serusak apapun reputasi Yehuda,
Namun ketika dia sungguh-sungguh mengambil kehidupan, keputusan untuk bertanggung jawab. Buat saya itu adalah satu tanda penting bahwa ini orang mengalami satu perubahan. Ketika dia betul-betul bertanggung jawab, bukan hanya atas kesalahan yang dia lakukan, tapi juga atas membela Benyamin. Dialah yang berani mengambil risiko untuk membela keluarganya. Padahal kita lihat tadi dia mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarganya. Kenapa? Karena mau main-main dengan perempuan-perempuan Sundal. Tetapi dalam Kejadian 44 kita baca, dia mengambil tanggung jawab untuk berdiri, membela keluarganya, memprotek keluarganya, menjaga keluarganya. Inilah yang membuat rupanya blessing Tuhan terbuka buat dia. Saya ingat satu suku lagi, yaitu suku Lewi, saudara. Dalam kitab Keluaran, yuk kita lihat sebentar. Kitab Keluaran, pasal yang ke-32. Kitab Keluaran pasal 32. Saya tidak akan baca semuanya. Kita tahu cerita anak lembu emas ya. Musa naik ke atas gunung, kemudian karena kelamaan nggak turun-turun, orang Israel mulai panik. Karena mereka tidak bisa langsung menyembah Tuhan, mereka butuh sarana, media. Dan karena mereka tidak tahu apakah Musa itu di sana masih hidup, ataukah Musa itu sudah mati. Itu sebabnya mereka mendesak Harun. Dan di satu khotbah yang lain, saya pernah cerita juga soal Hur. Mereka mendesak supaya dibuatkan perwakilan Allah. Lalu mereka mengumpulkan emas dan membuat anak lembu emas. Alkitab menceritakan ketika Musa turun, Musa mendengar, belum sampai turun di bawah, Musa mendengar suara orang ramai seperti penyembahan, tari-tarian, pesta yang kemaksiatan. Lalu kemudian ketika Musa melihat apa yang mereka lakukan, Musa murka, lalu memecahkan 2 loh batu. Itu yang terjadi peristiwanya. Nah sekarang saya ajak Anda lihat Kejadian 32, perhatikan. Ayat yang ke-30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Jadi ketika mereka orang-orang Israel melakukan kemaksiatan, Musa betul-betul memohon menjadi perantara doa syafaat untuk mereka. Nah, tapi sebelum itu terjadi ada satu kejadian. Kejadiannya begini, di dalam Musa marah, Musa bilang begini, kalian telah bejat, kalian telah berbuat sesuatu yang menghina Tuhan. Dan sekarang aku tanya sama kalian, siapa di antara kalian yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Kalau Anda membaca di ayat-ayat sebelumnya, perhatikan di ayat yang ke-27. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, berjalanlah kian kemari melalui perkemahan ini dari pintu gerbang ke pintu gerbang, biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Gila ya, keras ya. Musa bilang kalau kalian mau bertobat, bertobatlah, balik sungguh-sungguh ke Tuhan. Dari 12 suku, hanya satu suku yang maju. Namanya Bani Lewi. Bani Lewi, saudara. Jadi Tuhan marah, dan di tengah Tuhan marah, hanya satu suku yang mau balik bertobat ke Tuhan. Minta ampun. Yang lain enggak. Makanya Bani Lewi yang ajaib. Kemudian Alkitab menceritakan Tuhan memilih suku Lewi menjadi suku pilihan kesayangan Tuhan. Yang dipakai untuk mengurus segala keperluan di bait suci. Saya menangkap satu perkara begini. Orang punya reputasi sejahat apapun, serusak apapun, setragis apapun seperti Yehuda, sejelek apapun seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tapi ketika seseorang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, ini hebatnya Tuhan ya, ini hebatnya Tuhan kita. Alkitab bilang begini, jika umatku yang atasnya namaku disebut, bertobat, terus merendahkan diri,
dan mencari wajahku, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Saya menangkap satu hal. Tuhan itu kalau ketemu orang bejat, Tuhan kalau ketemu orang dosa, lalu sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Yang saya tangkap gini, Tuhan bukan cuma memulihkan keadaan orang itu, tapi yang hebat, Tuhan mengupgrade gila-gilaan status dan posisi orang itu. Perhatikan Yehuda, dia bejat kayak gitu, Tuhan bukan cuma memulihkan hidupnya, kan melalui dia dengan Tamar, Tuhan juga memulihkan rumah tangganya, Tuhan memulihkan keluarganya. Bukan cuma itu, tapi Tuhan mengupgrade loh. Sampai terjadi apa? Sampai keluarganya diangkat menjadi raja-raja. Raja-raja selalu datang dari keturunan Yehuda. Jadi Tuhan selalu ngasih nilai plus. Itu sebabnya tidak heran kalau Alkitab selalu mengajar kita tentang nilai plus. Tuhan itu kalau memulihkan plus-plus. Saudara ingat ayat yang bilang begini, kalau musuhmu mengajak jalan 1 mil, jalan 2 mil, itu nilai plus loh. Kenapa Tuhan ngajarin seperti itu? Karena Tuhan pun kasih nilai plus. Jadi artinya kalau saudara punya hutang sama Tuhan, itu misalnya 100, sama Tuhan, itu utangmu dihapus. Tapi bukan cuma utangmu dihapus. Yang lucunya, kamu dikasihin 100 juta, nah itu gila. Itu ukuran Tuhan. Amazing kan? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Lihat apa yang terjadi pada Bani Lewi. Diampuni aja sudah ban-ban kamsia loh. Benar nggak? Diampuni aja sudah bersyukur. Tapi Tuhan itu enggak cuma ngampunin loh. Tapi malah ngangkat suku Lewi jadi suku spesial. Kesayangan. Yang betul-betul hanya dikhususkan untuk melayani bait suci. Sampai Alkitab menuliskan, suku Lewi enggak dapat jatah tanah. Sebab apa? Jatahnya Tuhan sendiri. Loh gila banget, bukan tanah. Jatahnya Tuhan sendiri. Kalian ingat kisah anak bungsu yang hilang? Sebejat itu, waktu balik sama bapaknya, diterima aja sudah ban-ban kamsya. Betul enggak? Enggak dihukum aja sudah terima kasih. Sudah minta warisan sebelum orang tuanya mati itu sama sekali enggak pantas. Habis semuanya, diong-diongan orang Cina bilang hura-hura having fun. Duniawi banget, balik-balik, udah diterima aja di rumah, dikasih makan sehari 3 kali udah ciambi. Betul enggak? Apa yang bapaknya lakukan? Dibikin pesta. Bukan cuma bikin pesta, apa lagi? Kasih jubah. Jubah bicara tentang apa? Status. Benar enggak? Jubah itu melambangkan status. Saya percaya jubah yang dikasih pasti jubah yang maha indah. Betul enggak? Itu berarti menunjukkan dia status bukan pegawai. Dia bukan sebagai status sebagai bawahan, tapi pasti baju yang dipakaikan baju pangeran. Anda lihat, terus dikasih cincin, bicara tentang power, bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa untuk memimpin. Lu gila kan? Ini loh Tuhan kita. Dengarkan baik-baik. Kalau kita ini sehancur apapun, sebobrok apapun, dan ketika kita tuh sungguh-sungguh berbalik hati sama Tuhan, kita sungguh-sungguh kasih hati dan hidup kita ke Tuhan. Tuhan itu bukan cuma memulihkan, bukan cuma mengampuni, bukan cuma memulihkan kehidupan kita, tapi plus-plus. Plus-plusnya apa? Kita bahkan dikasih Tuhan status, otoritas yang bentuknya beda-beda tiap orang, jauh lebih daripada kelayaan yang kita seharusnya dilayakkan. Ini ukuran Tuhan, selalu nilai plus. Makanya pagi hari ini saya mengajak kita semua, kalau kita dari kondisi yang berdosa, sungguh-sungguh balik ke Tuhan. Tuhan bukan cuma memulihkan, tapi kasih nilai plus. Amin. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang juga bobrok. Amin, saudara. Jadi kalau kita dikasih nilai plus, kita jangan lupa diri. Kalau saya ingat-ingat ke belakang, saya juga dari orang bobrok. Saya juga dari orang hancur. Tuhan bukan cuma memulihkan hidup saya dengan memberikan keluarga yang indah, memberikan rumah tangga yang indah, tapi yang amazing Tuhan memberikan nilai plus, yaitu memberikan saya kok bisa ya kepercayaan untuk melayani Dia.
Lu itu buat saya nilai plus. Memberikan saya kepercayaan untuk menjadi hamba Tuhan. Lu itu nilai plus buat saya. Demikian juga Tuhan lakukan buat kita. Karena itu saya kasih tahu buat kalian. Kalau kita tuh kasih hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, gak akan pernah rugi. Serius. Karena Tuhan hitungannya bukan 1 ganti 1. Tuhan hitungannya lu punya utang 1, utangmu dihapus, Tuhan kasih tambahan bukan 10, bukan 100, tapi bisa berjuta-juta. Itu ilustrasi saya. Tuhan kalau kasih plus. Plusnya berapa banyak. Karena itu tidak ada ruginya. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh berbalik ke Tuhan. Dan benar-benar apa? Memberikan hati buat Tuhan. Amin. Pagi ini saya tergerak sekali. Sebelum kita melakukan perjamuan, saya mau berdoa untuk yang berangkat ke Israel. Okay? Baik yang hadir di onsite maupun yang ada di Zoom, yang tidak hadir, yang ikut berangkat ke Israel. Boleh saya mengundang yang berangkat ke Israel untuk maju ke depan? Ya. Boleh minta satu pujian? Sam, ini hatiku. Buat saya, setiap kali saya berangkat ke Israel, walaupun itu memimpin rombongan sekalipun, bagi saya itu bukan sekedar berangkat seperti holiday atau ziarah. Saya tidak ada planning ini, tapi ketika tiba-tiba tadi duduk, Tuhan berbicara kuat sekali. Dan Tuhan katakan begini, ada suara yang begitu jelas dan clear banget yang bilang begini, dari Yerusalem, aku memanggil biji mataku. Tuhan bilang bahwa keberangkatan kalian kan Tuhan sudah menunggu kalian ketemu di sana. Apakah Tuhan tidak ada di sini? Tuhan ada di sini. Tapi Tuhan mau berbicara banyak kepada kalian. Seperti orang-orang Israel, seperti Bani Lewi ketika Musa berkata, siapa di antara kalian yang mau maju ke Tuhan? Tuhan berbicara, kalian dipanggil dari Yerusalem, Tuhan memanggil. Dan kemudian muncul segolongan orang. Dan Tuhan katakan, itu kamu. Segolongan orang kasih hatinya untuk ke Tuhan. Yaitu Bani-Bani Lewi, suku-suku Lewi. Tuhan bicara, Tuhan akan menemui kalian di banyak tempat di sana. Bukan sekedar holiday, bukan sekedar perjalanan, sekedar sebuah trip. Tapi Tuhan akan menemui kalian. Tuhan akan berbicara bahkan di banyak tempat. Tuhan akan memberikan rema. Tuhan akan membukakan rahasianya. Tuhan akan membukakan hatinya kepada kalian di sana. Tuhan tahu kalian datang dengan kekurangan. Kalian masing-masing juga punya pergumulan dan tangisan di rumah. Bani Lewi juga punya tangisan di rumah. Tetapi ketika Musa berkata, siapa yang mau menghadap Tuhan? Siapa yang mau kasih hidupnya untuk Tuhan? Siapa yang mau serahkan sungguh-sungguh buat Tuhan? Dan Bani Lewi maju. Dan Tuhan memilih dia menjadi bagian yang sangat istimewa. Tuhan, aku berdoa mengurapi hamba-hambamu yang akan berangkat ke Israel besok lusa. Kau akan memainkan nada-nada cinta bagiku, anakku, di setiap tempat. Kau akan memainkan nada-nada cinta. Tuhan bilang, aku mengasihimu. Aku mengasihimu, Agni. Engkaulah buah hatiku. Engkaulah biji mataku. Aku memanggilmu dari tanah Yerusalem. Aku menunggu. Kau akan menjumpai aku. Kau akan menemuiku di makamku. Kau akan
seperti piring gede banget. Besarnya berkali-kali lipat dari tubuhmu ukurannya. Dan Tuhan katakan begini, engkau tidak pernah ngitung untuk kasih buat aku. Ini wadah gede adalah hatimu. Engkau tidak pernah batasi untuk kasih ke aku. Dan Tuhan katakan buat kamu, dengar baik-baik kalian berdua. Aku juga tidak akan batasi untuk kasih buat kalian. Aku tahu kamu tidak mampu, aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu banyak keterbatasan. Tapi aku akan mengirimkan dan memerintahkan segala berkatku dari segala keempat penjuru untuk kalian. Untukmu dan untuk anak-anak. Kau mengasihi rumahku begitu sangat. Seperti Daud berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan kau. Demikian Tuhan akan mengasihi kau. Dan take care dari rumahmu. Hatimu seluas samudra, ingat itu. Yang kau bawa ke Israel adalah hati yang besar itu. Di mana Tuhan siapkan curahkan banyak hal kepadamu. Terima. Aku mengurapi kau. Aku akan memulihkan lumbung-lumbungmu. Aku tahu kau berangkat dengan keterbatasan. Kau bersama istrimu berangkat dengan keterbatasan, tapi istrimu untuk rela stay di rumah. Dan untuk kau berangkat, aku melihat keterbatasan kalian, aku melihat keuangan kalian. Dan dengarkan, aku tidak tutup mata. Aku akan membalikkan semuanya, aku akan mengembalikan. Aku tidak pernah mau berhutang anakku. Walaupun keadaan mengatakan sulit, tapi aku yang akan mendatangkan berkat itu dari segala arah dalam lumbung-lumbung. Aku menunggumu dan aku akan berbicara banyak bagimu. Thank you Jesus. Aku tahu kau juga datang dengan banyak keterbatasan. Tapi engkau mengasihi rumahku, aku akan mengasihi dan mengatur dan bertanggung jawab atas rumah. Aku tahu banyak tangisan di rumah. Tapi Tuhan bilang, seperti Tuhan memulihkan kehidupan keluarga Yehuda, Tuhan akan memulihkan kehidupan keluarga. Berangkatlah dengan sukacita. Berangkat dengan sukacita. Tuhan juga bilang kamu tidak pernah hitungan untuk tolong. Kamu tuh loh sampai tidak memikirkan badanmu. Lelah kayak apa kamu melayani Tuhan. Kamu tanpa pamrih. Orang tidak lihat, bahkan kamu seringkali cuma di belakang. Orang tidak kenal, orang tidak hitung kamu, orang tidak perhatikan kamu, tapi Tuhan melihat. Aku melihat Tuhan pasangkan jubah di paha. Tuhan pasangkan jubah untukmu. Heni. Aku lihat Tuhan peluk kamu dan belai kepalamu dan Tuhan bilang begini, kamu minta apa sayang? Aku akan kasih buat kamu. Kamu minta apa anakku? Aku akan berikan buat kamu. Tuhan kasih jubah buat kamu ini. Orang tidak pandang kamu, tapi Tuhan pandang kamu. Tuhan pandang kamu. Kau akan lihat, aku suami bagimu. Kok Tuhan ingatkan tentang Esther ya? Esther itu tidak sendirian. Tuhan yang menjadi raja, yang menjadi penopang. Tuhan yang menjadi tudung bagi kamu. Dan Tuhan katakan, aku selalu bersama dengan kamu. Tuhan ulurkan tongkatnya seperti raja mengulurkan tongkat ke Esther. Demikian Tuhan melihat kepadamu. Aku berdoa memberkati teman-teman semua yang di Zoom yang berangkat ke Israel. Dimanapun mereka berada, Tuhan tanganmu malam pada pagi ini kau turunkan atas mereka. Dan aku percaya engkau menunggu mereka dari Yerusalem, suaramu memanggil mereka. Tuhan pegang teguh mereka. Tuhan turun tangan atas mereka. Terima kasih Bapa. Hamba percaya mereka akan berjumpa lebih lagi. Mereka akan menemukan rema Tuhan. Mereka akan mengalami Tuhan itu hidup di Israel. Mereka akan bukan cuma sekedar siaran, tapi mereka akan mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu berlimpah turun atas mereka. Dalam nama Yesus.
Yesus. Amin. Yuk kita siapkan hati untuk tubuh dan darah. Yuk kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu Tuhan yang dipecah-pecah buat kami. Saat kami makan roti ini, kami koinonia dengan Engkau. Kami menjadi satu dengan Engkau. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan oleh tubuhmu lah kami disembuhkan. Oleh tubuhmu kami diberkati. Oleh tubuhmu kami dipulihkan. Kami makan dan kami terima dengan iman percaya. Dalam nama Yesus mari kita makan sama-sama. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang tercurah bagi kami. Darah yang menghapuskan semua dosa dan pelanggaran. Darah yang mendamaikan kembali kami dengan Engkau. Seperti Engkau memulihkan Yehuda. Seperti Engkau menghapuskan pelanggaran Lewi. Demikian Engkau juga memulihkan dan mengampuni kami. Bukan hanya memulihkan, tetapi kami mengerti hari ini bahwa pemulihan di mata-Mu bukan sekedar membalikan keadaan 1:1, tapi betul-betul sungguh-sungguh Engkau memberikan banyak nilai plus di luar dari yang kami layak untuk terima. Saat kami minum anggur ini, kami terima semua berkat-Mu. Kami diampuni, kami dimerdekakan, kami dibebaskan dari kutuk. Bahkan kami diangkat di tempat yang dimana kami tidak layak oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Hidup kami hanya untuk Engkau, dari Engkau, dan bagi-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya.